Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pendengar, para pemirsa dimanapun dan kapanpun berada, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua yang sakit jadi sehat, kemudian semuanya awet sehatnya, panjang umurnya, barokah segala urusan dunianya, dimudahkan urusan dunia dan akhirahnya, kemudian kebahagiaan selalu menyertainya, dan husnul khatimah akhir usianya. Amin Allahumma amin. Malam ini karena udah jam 12 kurang 1 menit kalau saya nggak salah, insyaallah saya ceramah nggak panjang, tapi mudah-mudahan barokah ya, mudah-mudahan barokah. Beberapa nasihatnya ulama akan saya sampaikan, di antaranya nasihat Luqmanul Hakim. Ya, nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim alaihi salam seringkali menasihatkan kepada anaknya. Qala ya bunayya, qala ya bunayya. Nah, akhir zaman ini banyak bapak yang enggak mau nasihati anaknya. Jadi bentuknya ini banyak orang tua enggak nasihati tapi marahin anak. Ya, yang banyak orang tua marahin anak, bukan nasihat. Ya, nasihat itu disampaikan dengan hati yang penuh cinta, enggak ada amarah, enggak ada nafsu. Insya Allah kalau udah dari hati nanti juga masuk ke dalam hati. Di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya, duhai anakku, gunakan matamu untuk memilih tempat duduk kumpulan. Jadi setiap kamu jalan dimanapun, lihat, kalau ternyata kamu temukan ada orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, maka bergabunglah kamu bersama mereka. Maka bergabunglah kamu bersama mereka. Kenapa? Karena kalau kamu itu orang yang alim, kamu orang yang berilmu, maka dengan duduk bersama mereka, mereka akan menghargai ilmumu dan kamu akan dapat tambah ilmu. Karena ahli zikir itu kalau ketemu orang yang punya ilmu senang. Kalau ketemu orang yang punya ilmu senang. Kemudian kalau kamu bodoh, maka dengan berzikir bersama orang-orang yang ahli zikir, kamu nanti akan dapat pelajaran di sana. Kamu akan dapat ilmu. Dan yang penting, kalau saat itu Allah Ta'ala memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, maka kamu yang ikut duduk tadi juga ikut dipandang cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katut dipandang cinta. Kemudian kalau kamu ketemu orang-orang yang duduknya enggak zikir sama Allah Ta'ala, duduknya enggak zikir, maka jangan duduk bersama mereka. Karena kalau kamu orang yang berilmu, maka mereka tidak akan menghargai ilmumu. Allahnya saja enggak dihargai, apalagi kamu. Allahnya saja enggak dihargai, Allahnya enggak diingat, Allahnya enggak disebut, apalagi kamu. Kemudian kalau kamu orang yang bodoh, mereka akan buat kamu semakin tersesat. Mereka akan buat kamu semakin tersesat, membuat kamu semakin bodoh. Dan kalau saat itu Allah mandang mereka dengan pandangan benci, karena mereka enggak ingat sama Allah, mereka enggak berzikir kepada Allah, ngerasani orang, gunjing orang, ya, kemudian duduknya mungkin ngomongkan yang enggak ada manfaatnya, penuh dengan keraguan atas rezeki dari Allah Ta'ala. Banyak orang sekarang duduk meragukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini duduk-duduk enggak ada manfaatnya. Allah murka kepada mereka, maka kamu akan ikut
takut dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini singkat tapi luar biasa. Boleh saya nanya, dari tadi pagi sampai malam ini kita keluar udah mikir gitu belum? Kan keluar nih, ke sana ke sini. Kira-kira kita ini keluarnya milih-milih atau asal sedapatnya? Ke sana kebetulan teman lagi duduk, ya udah ikut. Temennya yaitu ya udah, mau ngomongnya halal, mau ngomongnya haram, mau zikir, mau nggak zikir, pokoknya ya udah ikut. Kata Luqmanul Hakim, jangan begitu. Kalau obrolannya nggak ada manfaatnya, nggak ingat sama Allah, tinggalkan. Tapi kalau obrolannya buat kamu ingat sama Allah, ya udah bergabung bersama mereka. Nasihat ini perlu kita amalkan untuk diri kita sendiri. Makanya kita jadikan duduk kita zikir. Kita jadikan duduk kita zikir. Dimanapun kita berada duduk, jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika orang berzikir, malaikat akan berdatangan mengerumuni orang tersebut. Malaikat dari segala penjuru akan dekat dengan orang tadi. Malaikat akan mencintainya, malaikat akan mendoakannya. Kita nggak usah nunggu kumpulan orang yang zikir, jadikan diri kita berzikir. Karena itu disifatkan dalam Al-Quran, ciri orang-orang yang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu orang-orang yang pilihan. Mereka orang-orang yang dipilih Allah yang derajatnya tinggi, bukan sekedar muslim, mukmin yang derajatnya tinggi, selalu zikir. Selalu zikir, alladzina yadhkurunallah. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, selalu dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik ketika berdiri ya zikir, ketika duduk zikir, ketika berbaring zikir. Ini kondisinya orang-orang yang beriman. Kalau kita bisa seperti itu bagus. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya udah, ambil tips yang pernah saya sampaikan. Pagi zikir, sore zikir, malam ambil sebagian waktu untuk berzikir. Jangan tinggalkan 3 waktu yang mulia tersebut. Awal pagi, akhir siang, setelah asar, sebelum maghrib, kemudian malam hari. Boleh badal maghrib sampai isya, boleh badal isya, boleh nanti bangun ketika setelah tidur, yaitu di waktu sahur, ya sepertiga akhir malam, atau boleh di pertengahan malam. Ambil 3 waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan barang siapa yang dia itu ingat 3 waktu tersebut untuk zikir kepada Allah, Rasul menyatakan wasta'inu, ambil pertolongan dari Allah. Artinya siapa yang mengamalkan zikir di 3 waktu tersebut, dia akan dapat maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitannya apapun, kesusahannya apapun, masalahnya apapun, karena dia mau menghargai 3 waktu tersebut untuk ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menyelesaikan masalahnya. Dari mulai pagi sampai sore ada masalah apapun, Allah akan selesaikan. Dari mulai malam sampai subuh ada masalah apapun, Allah akan selesaikan. Kenapa? Dia telah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini saya mau ngasih pelajaran satu lagi. Gak usah banyak-banyak, tapi diamalkan ya. Nah, masalah adab cari ilmu. Adab cari ilmu dan adab mengajarkan ilmu. Nomor 1, orang cari ilmu itu harus bersih. Cari ilmu harus bersih. Jangan cari ilmu kok nggak bersih, nggak seger, kemudian kotor, bau. Itu bukan adabnya pencari ilmu, bahkan bukan adab seorang muslim. Seorang muslim itu nadhif, muslim itu bersih, muslim itu bersih. Maka dikatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan bagian yang besar daripada iman. Bersih, zahirnya bersih, batinnya juga bersih. Dan kebersihan batin ini ada hubungannya dengan kebersihan zahir. Kalau zahirnya itu biasa bersih, insya Allah nanti hatinya juga mudah jadi bersih. Bersih ini penting. Karena itu kalau kita lihat
Majelisnya Nabi Muhammad SAW, majelisnya awliya wassalihin, majelisnya penuh dengan kebersihan, nggak ada yang kotor. Mulai dari penampilannya, mulai dari ruangannya, mulai dari ucapannya, semuanya bersih. Nggak ada majelisnya diisi dengan hal-hal yang kotor, nggak ada. Bersih, zahiran wa batinan. Sekarang ini ada majelis yang zahirnya bersih, batinnya kotor, karena niatnya bukan lillahi ta'ala lagi. Niatnya untuk tujuan politik, untuk kepentingan sesaat, untuk memenangkan sebuah calon, untuk dunia. Majelis yang seperti itu batal secara batin, karena majelis itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengagungkan Allah ta'ala, tetapi untuk meloloskan kepentingan segelintir orang yang hubbud dunya, yang cinta kepada kedudukan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga riyadul jannah dan semua majelis yang lain dari umat Islam dilindungi, jangan sampai majelisnya punya niatan yang seperti itu. Bersih. Makanya kalau kita lihat RJ ini kan dari dulu dikelola, panggungnya harus bagus, depan dihias, kasih buah-buahan, kasih bunga. Ini buahnya udah pada habis kelihatannya. Ya kan, biasanya ada jeruknya, ada apel, ada bunga macam-macam. Jadi biar bagus, bersih. Ya, harum. Bukan cuma bersih, harus harum. Karena dikatakan mantabari huzada aqluh. Siapa yang aromanya harum, kemampuan berfikirnya akan semakin hebat. Itu yang ngomong Imam Syafi'i. Rasul pun menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum thalath, atau kama qala sallallahu. Saya dibuat jadi cinta, saya dibuat jadi cinta terhadap bagian dari dunia kalian. Artinya bukan dunianya Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak ada urusan dunia, semuanya akhirat. Tapi Allah Ta'ala membuat Rasul untuk mencintai tiga hal ini. Hubbiba ilayya, bukan ahbabtu, tapi hubbiba ilayya. Saya dibuat menjadi cinta. Salah satunya apa? Atib, wewangian. Nabi SAW paling doyan wewangian, suka wewangian. Beliau itu manusia yang super wangi. Gak ada wewangian di jagat raya ini, di alam semesta ini. Bahkan al-jannah, surga dengan segala isinya, surga yang harumnya itu bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Belum nyampe surga, 500 tahun kita dari surga, aroma harumnya surga udah tercium. Nah, kalau kita ini yang tercium aroma harumnya atau badeknya? Jenengan tahu manten? Kamar manten itu, kamar manten kita masuk rumah, wangi. Jarak 5 meter kamar manten udah harum, dibuka, breng, aromanya harum. Temantennya belum didekati, aromanya udah harum. Kenapa? 5 hari kumkum di bunga mungkin dia. Wanginya luar biasa. Al-jannah, jannah itu tiap detik berhias. Surga itu tiap detik sampai hari ini berhias untuk menyambut Nabi Muhammad SAW dan umatnya, untuk menyambut hamba-hamba pilihan Allah. Aromanya surga luar biasa. Jarak 500 tahun bisa tercium. Tapi ada orang-orang yang diharamkan dari mencium aroma surga. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya adalah orang-orang yang mengaku keturunan orang lain, sedangkan dia tidak bernasab pada orang tersebut. Orang yang nggak mau ngakui bapaknya sendiri, dia rubah jadi bin fulan atau binti fulan, padahal itu bukan bapaknya. Sehebat apapun amalnya, tidak akan mencium aroma surga, karena dia telah melupakan orang tuanya. Manintasaba ila ghairi abi, kama qala sallallahu. Harum. Rasulullah yang lebih hebat harumnya dari surga, lebih hebat harumnya dari malaikat, beliau masih pakai parfum. Beliau masih pakai parfum, masih pakai harum-haruman. Beliau masih bakar gaharu, bakar menyan, bakar dupa, bakar ukup. Untuk apa? Mengharumkan diri beliau yang harum. Padahal harum-haruman itu minta harumnya Nabi Muhammad SAW. Kita masih ingat anak-anak kecil itu bisa dikenal ini disentuh Rasul atau tidak disentuh Rasul dari mana? Karena kepalanya yang disentuh Rasulullah SAW, itu aroma harumnya tidak hilang berhari-hari. Tidak sedikit banyak aulia wassalihin yang mimpi mencium tangan Rasulullah SAW, hidungnya itu masih terasa setelah bangun berhari-hari, harumnya tidak hilang. Muslim harus harum, Muslim harus bersih, apalagi orang yang cari ilmu bersih. Dan itu dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW.
Kita masih ingat Rasulullah ketika ditemui Malaikat Jibril nyamar jadi seorang sahabat yang namanya Dihyatul Kalbi. Dihyah dari suku Kalb. Malaikat Jibril nyamar jadi Dihyah, sahabat yang bersih, kemudian rambutnya hitamnya itu pakai minyak rambut, bersih klimis gitu. Pakaiannya serba putih. Di sini ada adab juga, pakaian terbaik untuk penuntut ilmu adalah abyad. Pakaian yang serba putih, bukan berarti yang lain nggak boleh. Mau pakaian warna apapun boleh, tapi yang terbaik adalah warna putih untuk ibadah, untuk cari ilmu. Karena masing-masing warna pakaian punya fungsi sendiri. Untuk cari ilmu, untuk ibadah warnanya putih. Malaikat Jibril pakai baju serba putih, kemudian rambutnya hitam legam tapi bersih dan bersinar. Karena apa? Pakai minyak rambut. Duduk di hadapan Nabi SAW, menghimpitkan kakinya ke kaki Rasulullah SAW. Artinya orang yang mau belajar nggak boleh jaraknya terlampau jauh, harus dekat. Karena itu kalau kita lihat majelisnya Nabi SAW dengan para sahabat, tidak pernah berjauhan, dekat, membentuk halaqah. Nggak ada jarak antara Rasulullah dengan umatnya, nggak ada jarak, dekatnya luar biasa. Kenapa? Dengan kedekatan fisik, maka hati ini mudah nyambung. Tapi kalau jauh, maka hati susah nyambung. Sedangkan ilmu itu disampaikan ke dalam hati, bukan ke telinga, tapi di hati menuju ke dalam hati, dekat. Nah, kalau kita mau jadi thalibul ilm yang benar, syarat yang satu ini jalankan dulu. Makanya jamaah RJ ini kalau hadir Riyadul Jannah, saya harapkan dandannya ngungkuli kalau mau jadi manten. Yang laki loh ya, ngungkuli jadi manten, mandi bersih, seger, wangi. Kenapa? Ini majelis maulid wa ta'lim. Majelis yang dibentuk untuk apa? Untuk maulid, memperingati Nabi SAW, pengen ngundang kanjeng Nabi, pengen bisa kangen pada Rasulullah SAW. Maka tubuh kita buat ini, saya dandan buat Nabi Muhammad SAW. Lihat nih, Abdurrahman nih, jubahnya ganti-ganti. Ya kan, kadang hijau, kadang apa lagi? Pink. Masa Abdurrahman pakai pink ngaco Bib ya? Kadang putih, kadang biru, ganti-ganti dandan gitu ya, dandan. Lah berdandan untuk begini nih, dandan yang harus. Tapi anehnya kalau untuk kondangan, jagong, pesta perkawinan, dandan, jas dipakai, baju batik dipakai, giliran yang begini seadanya. Gak ada takzim kepada majelis. Padahal dikatakan wa man yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Kalau mau ngetes orang ini takwa atau enggak takwa, lihat bagaimana dia mengagungkan syiarnya Allah, bagaimana dia mengagungkan simbol-simbol kebesarannya Allah Ta'ala. Kalau dia biasa-biasa saja, enggak ada penghormatan, enggak ada pengagungan, ya udah berarti takwanya juga biasa-biasa saja. Takwanya lemes. Nah, dandan yang bersih, kemudian yang wangi. Ingat, pakai minyak wangi, pengharum, jangan pakai minyak mumet. Perhatian kepada semua teman-teman saya yang jual parfum, dicek dulu, itu parfum atau minyak mumet. Kemudian yang membagikan parfum di majelis maulid, jangan asal-asalan memberikan parfum ke tangannya orang. Karena bisa jadi yang jenengan berikan itu aromanya lebih busuk daripada yang dimiliki oleh orang tersebut. Dilihat dulu, pantas enggak nih dikasihkan orang, baunya harum atau tidak. Jangan-jangan ini minyak mumet, kalau dicium bukan jadi seger tapi tambah mumet. Lebih baik jenengan oleskan yang namanya minyak kayu putih, lebih afdol, lebih seger, aromanya lebih enak. Jangan sembarangan minyak wangi, yang harum, namanya saja minyak wangi, sehingga jadi harum, jadi wangi. Makanya orang-orang dulu kalau majelis maulid seperti ini pakai minyak mawar, ya kan, disemprotkan tuh. Bahkan ada yang pakai pompa, biar satu majelis ini aromanya aroma mawar, harum seperti itu. Itu bagus, aroma mawar. Jangan minyak mumet yang dipakai, karena saya udah sering mumet diolesi sama orang-orang minyak mumet.
Nanti kemudian, ini Habib kata Rasulullah kan kalau dikasih minyak wangi nggak boleh ditolak. Ini kok ditolak bagaimana? Kalau minyak wangi nggak saya tolak, kalau minyak mumet wajib ditolak. Kalau minyak mumet wajib ditolak. Nah ini ada majelis, harum, segar, bersih, berangkat. Belum nyampe, udah lain hatinya. Belum nyampe, hatinya udah lain. Ini nih melati nih. Aromanya seger nih, aromanya seger. Duduk aja enak. Makanya orang-orang Jawa itu hebat, orang Jawa hebat. Yang gak hebat orang zaman sekarang yang suka menafsirkan aneh-aneh amalan orang Jawa. Orang Jawa ada kereta kencana, kemudian diciprati sama air, dibilang klenik, musyrik dan lain sebagainya. Padahal orang dulu pengen kendaraannya harum, pengen kendaraannya wangi, disiram pakai air bunga. Jenengan punya mobil, pengen mobilnya bersih, pengen mobilnya harum, beli sampo wax, emangnya nggak klenik itu? Dicuci mobilnya. Orang Jawa suka wangian, rumahnya dikasih wangi, tubuhnya dikasih bunga, pedangnya, kerisnya dicuci dengan haruman, karena pengen wangi. Jangan mikir klenik, itu fitnah kalau bilang orang Jawa klenik. Itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengharumkan diri dan benda-benda di sekitarnya. Kita yang katut-katutan nonton film yang dibuat oleh sutradara, yang kemudian mengartikan amalan orang Jawa sebagai amalan yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah, padahal sebetulnya Islam yang betul itu ya seperti itu, yang mengharumkan diri. Sisi itunya yang saya maksud. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Terakhir, jadi jamaah RJ satu harus apa? Bersih. Dua harus wangi. Ya, dua harus wangi. Berarti harus dandan. Nah, berarti kalau ada yang nggak ganteng bukan jamaah. Jadi jamaah RJ harus ganteng kelihatan. Oh, ini RJ nih, bersih-bersih orangnya. Orangnya bersih. Jangan kalah sama non muslim yang mau ke tempat ibadahnya itu loh. Non muslim mau ke tempat ibadahnya dandan, ganteng. Ya non muslim mau ke tempat ibadahnya bersih. Padahal non muslim lah kita yang dikasih an-nadzafatu minal iman. Ya. Itu harusnya kita lebih bersih dari yang lain. Nah, termasuk ini termasuk penutup dari saya. Jamaah RJ kalau pulang harus bisa bersihkan tempat di mana dia duduk. Saya udah ikut RJ bertahun-tahun dan sampai hari ini belum sukses untuk bersihkan sampah. Betul? Jadi komentarnya warga sekitar, sopo kisah pengajian dek bengi sampai gak mufakat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa warga sekitar? Habib Novel. Saya yang komentar. Selesai pengajian jangan sampai ini masih ada aqua, air mineral tergeletak di lapangan. Kalau ada dosa nih jenengan tanggung dewe. Karena menimbulkan kotoran, nyusahkan orang, itu dosanya luar biasa. Pernah dinasihati begini? Belum, tidak ada yang berani soalnya. Kalau saya pengen yang manfaat langsung kepake ya. Nanti bangun, kalau masih ada kotoran yang jenengan tinggalkan di tempat jenengan duduk, silahkan nanti di yaumul qiyamah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang sama Allah, saya nggak tahu ya Allah. Itu saya udah suruh Novel untuk ingatkan. Kapokmu kapan? Ya bawa itu nanti masing-masing kan tuh, nah tuh, nih, nah tuh ya kan, tuh depannya tuh, tuh ada air mineral tuh, bawa ambil. Nah kemudian bagaimana? Jangan lupa Satgas RJ siapkan kantong sampah plastik, ya pusat pembuangan sampah sehingga bubar pengajian jamaah tinggal nyemplungkan maklum. Nah kalau nggak ada yang dicemplungkan akhirnya dicemplungkan di got. Nah ini tempat pembuangan sampah, blok. Akhirnya Malang banjir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu praktek an-nadzafatu minal iman. Dari situ nanti judulnya pengajiannya manfaat. Pengajiannya hebat, bukan jiwa tenang tapi membawa perubahan. Bersih orangnya, cakep. Semua orang jadi semakin cinta sama RJ. Semua orang jadi semakin cinta sama Riyadul Jannah. Lawang judulnya Taman Surga, masa kotor? Judulnya Taman Surga, masa enggak wangi? Ya bersih, wangi, majelisnya maupun orangnya. Demikian, mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya mau nanya, buat penutup biasa, saya nyangoni yang seperti ini. Saya kalau mau bubar tuh mesti ngasih sangko. Boleh saya nanya, yang ngasih rezeki siapa?
Yakin? Yang maha bisa memberi rezeki siapa? Ar-Razzaq siapa? Siapa yang ngasih rezeki? Yakin? 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 Sekarang saya mau nanya, kalau jenengan nggak punya duit, tenang atau gelisah? Kalau nggak punya duit, tenang atau gelisah? Yakin sama Allah? Yang ngasih rezeki siapa? Allah bisa ngasih rezeki? Jatah rezeki jenengan ada? Yakin? Kalau jenengan nggak punya duit, tenang atau gelisah? Aneh kan? Katanya yakin sama Allah. Katanya percaya Allah yang ngasih rezeki. Tahu kalau belum mati berarti jatah rezekinya masih ada. Sekarang nggak punya duit, hatinya tenang atau gelisah? Jawabannya gelisah. Gelisah itu tanda tak tenang. Tak tenang karena tidak percaya. Berarti jenengan yakin sama Allah enggak? Ngomong nggak yakin kan jadi kufur ya. Yakin, tapi kok yakinnya begini? Mestinya kalau yakin Allah yang ngasih rezeki ya udah. Jangan bingung, nggak megang duit ya wis, jatah saya masih ada, belum sampai, tenang aja. Ada jatahnya, tapi belum sampai. Lah kamu kok tahu jatahnya masih ada? Nyatanya masih hidup. Kalau jenengan nggak punya jatah rezeki, jangan khawatir, mati. Selesai. Lalu kalau jatahnya udah nggak ada berarti is dead, berarti mati. Nah kalau sekarang masih punya jatah hidup, berarti masih ada jatah rezeki. Udah disiapkan sama Allah. Tinggal dikirimkan, jenengan gak usah bingung, nanti saja dengan hati yang yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak punya duit, hati tenang atau gelisah? Allah gaya. Amin, insya Allah bisa tenang ya. Nah itu oleh-oleh dari saya. Pokoknya ingat Ar-Razzaq huwallah. Yang bisa ngasih rezeki adalah Allah. Tenangkan hati kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf atas semua salah saya kepada Riyadul Jannah, kepada jamaah Riyadul Jannah, kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Dalam penyampaian saya kalau ada yang kurang pas, minta maaf yang sebesarnya. Semoga ini barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.